Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok ya. Alhamdulillah di kesempatan ini saya akan sharing ke teman-teman ya. Kebetulan di belakang saya ada tanaman jagung punya keluarga saya. Dan kaos saya juga pakai kaos jagung ya. Akan saya sharing terkait dengan bagaimana cara menanam jagung ya. Dengan biaya murah tentunya, dengan hasil insya Allah yang diharapkan nanti buahnya juga akan besar-besar ya. Bagaimana treatmentnya, bagaimana pengolahan lahannya, bagaimana pupuk yang kita pakai, tentunya sangat murah ya. Kita pakai pupuk subsidi ya, urea sama Ponska subsidi, sekali lagi ya, sangat murah. Bagaimana pengolahan lahan, HST berapa kita harus memupuk secara ketat, disiplin sesuai dengan HST nya, kita simak videonya. Oke, jangan lupa sebelum teman-teman simak videonya, silahkan subscribe ya, bagikan ke teman-teman yang lain agar channel ini bisa berkembang, bisa manfaat. Simak. Oke teman-teman, hal pertama yang dilakukan adalah olah lahan tentunya ya. Dimanapun kalau mau nanam ya harus diolah lahannya ya. Harus diolah lahan, dibuat larian seperti ini, digemburkan dulu tanahnya ya intinya. Jadi media tanam untuk jagung ya. Harapannya kalau diolah secara maksimal, tanah jadi gembur itu pergerakan akar untuk mencari nutrisi itu akan lebih maksimal. Nah, ini adalah contoh olah lahan untuk untuk jagung yang kurang tepat ya. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang tepat karena intuisi orang bertanam itu kan beda-beda. Ini hanya dicangkul tipis-tipis ya teman-teman. Ini kan tanah bekas bekas padi ya. Bekas padi itu cenderung padat tanahnya. Nah, ini hanya dikoak, kalau bahasa orang lokal sini itu dikoak. Jadi dicangkul kecil-kecil, dibuat gundukan kecil-kecil. Nanti di atasnya sini nanti tanami jagung ya. Nah, kalau yang model seperti ini itu eksplorasi akar nanti dia tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal karena akar itu kan dia akan bereksplorasi mencari nutrisi ke segala arah ya. Kalau tanahnya itu padat, dia akan stuck ya, tidak akan bisa mencari nutrisi kemana-mana. Akhirnya tanah jadi kerdil, kuning, karena nutrisinya cuma terfokus di area yang gembur ya. Yang gembur kan kalau di koak sini kan sedikit ya. Nah, ini akhirnya tumbuhnya tidak maksimal dan biasanya akan kerdil ya. Jadi harus pengolahan tanah itu harus dilarik gitu ya. Kalau orang lokal sini bilangnya dilarik ya, digemburkan biar eksplorasi akar itu bisa maksimal. Memang secara biaya lebih hemat ya, kan hanya dikoak-koak, tapi hasilnya tidak akan bisa maksimal. Ini jagung yang masih kecil itu harus seperti ini, diuruk ya. Jadi akar serabut yang di atas yang sudah mulai tumbuh di sini, kalau diuruk ya itu dia akan sampai ke tanah. Tanah itu kan nanti ada
unsur haranya, jadi nanti bisa terserap akar, dia akan cepat tumbuh besar ya. Kalau didiamkan seperti ini, tidak dilakukan pengurukan, nanti eksplorasi akar yang atas tidak bisa mencari nutrisi, dia hanya hanya mencari akar yang bawah aja yang nyari nutrisi, jadi pertumbuhan tidak akan maksimal. Seperti ini diratakan semua tanaman, nanti akan nutrisi akan terserap banyak, akhirnya batang akan cepat besar ya. Sekali lagi bahwa pemupukan awal, kemudian pengolahan tanah awal itu sangat menentukan perkembangan tanaman jagung ya. Dia akan tumbuh membesar, hijau, seger ya. Kalau kita terlambat mupuk, pengolahan lahan awal juga salah, keliru, itu tanaman jagung kita jadi kerdil ya, susah besar, kuning-kuningan, itu tumbuh buahnya juga akan kecil-kecil. Nah, ini pipih ya, pipih, ya buahnya nanti akan besar. Kalau kita perhatikan semua batang bawahnya itu pipih teman-teman ya, pipih, kepeng, tidak bulat dan besar-besar ya. Dan hijau-hijau, seger-seger, itu ciri tanaman jagung ini kita sehat.